Luar biasa hari ini kita dipertemukan dengan suasana yang luar biasa. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa juga. Amin. Haleluya. Kesaksian Pak Andi tadi, saya baru dengar juga saudara. Ya, ada yang lain di matamu katanya saudara ya. Tapi hari ini Tuhan sudah pulihkan oleh kebangkitan Yesus. Kita dipulihkan, kita dibangkitkan. Amin. Karena hari ini kebangkitannya ini menjadi harapan bagi kita. Katakan 2, 3. Kebangkitannya menjadi harapan bagi kita. Toleh kanan kiri. Kebangkitannya menjadi harapan bagi kita, bagi kamu, ya. Kalau suami istri katakan bagi kamu sayang, ya. Bagi kamu sayangku, yayangku. Jangan seperti teman saya. Kalau manggil suaminya, "Hei, Jo. Sini ya Jo." Saya tanya apa? "Bojoku Pak." Walah. Nek manggil Jo saudara. Tapi hari ini kita boleh bersuka cita, kita ketawa-ketawa karena kita tahu hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Karena kita selesai ibadah, kita ini kongko-kongko saudara ya. Cerita-cerita, bergurau. Ada satu hal yang luar biasa. Kita pulangi hati kita jadi apa? Ada satu kesukaan luar biasa. Karena kita memiliki Tuhan Yesus di mana dia telah mati. Orang lain berkata, Tuhannya orang Kristen mati. Ya, kenapa Tuhan Yesus harus mati di salib? Pak, opo Tuhannya sampean kok di salib, kok mati? Saya katakan, nek Tuhanku hidup terus, rumah sakit kosong. Saya katakan, ya gak ada dokter. Karena Tuhan Yesus di Timur Tengah sana, saudara gak bisa ke sana. Tuhan Yesus miliknya orang kaya. Betul Pak Yohanes ya? Orang berduit. Aku sakit naik pesawat ke sana saudara. Ya gak duit-duit ya, nasib. Ya nasib. Gak ada peti mati, gak ada orang yang angkut-angkut, yang bagian keduk-keduk kuburan, nganggur kabeh saudara. Fakultas kedokteran nganggur kabeh saudara. Ya, tapi karena dia mati dan dia hidup, itu membuktikan dia adalah Allah. Tepuk tangan yang luar biasa untuk Yesus kita. Katakan yes. Ya, dikatakan Yohanes 1 ayat 1, firman jadi manusia. Siapa ya Yesus itu saudara? Karena kita harus percaya bahwa Yesus mati dan bangkit. Supaya kita ini saudara dimenangkan. Ya, untuk apa sih Tuhan Yesus harus mati? Jawaban yang pertama, Tuhan Yesus mati karena ingin menebus dosa manusia. Apa saudara? Menebus dosa manusia. Agar manusia, kita semua ini loh diselamatkan. Toleh kanan kiri katakan, supaya kamu diselamatkan. Ya, supaya kamu diselamatkan. Saudara, karena Tuhan tahu. Karena manusia tidak luput dari dosa. Saya ini kadang kagetan ya, istri saya kadang. Loh, ini loh. Ya, orang kapan waktu lama saya ketemu seorang gubernur saudara ya. Waktu itu gubernur daerah barat sana saudara. Wih, orangnya rapi, keren ya. Waduh kalau doa sampai 5-10 kali saudara. Setan aja sampai minder, gila ya. Malaikat juga, gila juga saudara. Tahu-tahu ada berita, tahu ya? Berita menghebohkan, gak mungkin ini ya. Tapi semua mungkin karena manusia masih ada daging. Karena daging ini loh ya, yang mengakibatkan kita memiliki dosa. Jangankan kita, waktu murid Yesus yang namanya Yudas Iskariot. Ya kalau ada filmnya, Tuhan Yesus dipeluk dan dicium. Cup. Ya, dicium. Siapa yang suka laki mencium-ciuman? Hati-hati. Yudas gitu ya, kalau cium-ciuman nih saudara. Dicium. Karena pasukan Romawi gak tahu siapa yang namanya Yesus. Tenang, nanti tak kode ya. Tak kode, kalau sing tak cium yaitu namanya Yesus, kamu panggil dan tangkep. Yudas berkhianat. Saudara, kalau hari ini engkau dikhianati, jangan kaget. Tuhan Yesus pun loh dia khianati. Ada lagi yang menyangkal ya. Kamu muridnya Yesus, bukan, aku enggak. Kamu ya, siapa namanya? Iya. Dia menyangkal 3 sebelum ayam berkokok.
Tuhan Yesus disangkal sama murid-muridnya, enggak diakui. Mereka menyangkal Tuhan Yesus. Kalau hari ini ada orang yang masih menjauhi saudara, aku gak kenal BDE. Ya, orang itu utangan. Aku gak kenal sama dia. Mungkin kita dituduh dan lain sebagainya, jangan kaget. Tuhan Yesus pun dulu disangkal, dijauhi. Tapi puji syukur Roma 6 ayat 23 dikatakan, sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah, dikatakan apa? Ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kasih tepuk tangan yang luar biasa. Yes, terima kasih. Di atas kayu salib dia berkata, sudah selesai. Sampun mari, sudah finish. Artinya dosa kita, sakit penyakit kita, Tuhan sudah sembuhkan. Apalagi dosa kita. Ya sudah diampuni. Karena kita punya Tuhan ini luar biasa. Ya, Tuhan kita ini maha pendamai. Tuhan Yesus pendamai. Pendamai apa? Pendamai dosa manusia dengan Allah. Yang sudah jauh saudara. Yang sangat-sangat jauh. Ya kalau kita lihat mulai dari Kejadian sampai Maleaki, kitabnya berhenti saudara. Berapa tahun? Antara 400 sampai 700 tahun. Mereka sudah kehilangan pegangan hidup. Ini kematian Tuhan Yesus dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Ya, bisa dilihat di Yesaya 53. Ya Bukun ya. Ini ayat istri saya ini ayat Alkitab apa? Kejadian sampai Maleaki saudara. Yang apa ya Kejadian Maleaki maksud saya. Ya, Yesaya berapa Bu? 53 ayat yang ketiga itu. Ya, dia dicambuk, disiksa. Sudah ada nubuatan itu, tapi belum terjadi di waktu-waktu itu, saudara. 400 tahun bangsa Israel kehilangan pedoman hidup. Tapi waktu ada Yesus, dia berkata sudah selesai. Ya, Tuhan ini pendamai. Katakan 2, 3. Tuhan Yesus pendamai. Ayo baca ayatnya. 1 Yohanes 2 ayat kedua. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk kita saja. Tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Sekali lagi tolak kanan kiri. Untuk kamu juga. Kamu juga. Pemain musiknya juga. Ya. Tuhan sudah damaikan. Tidak ada dosa lagi. Tepuk tangan yang beri untuk Yesus kita katakan haleluya. Ya, kalau PBB pendamai bangsa-bangsa, tapi pendamai dosa adalah hanya satu, yaitu Tuhan Yesus. Dia yang mengampuni dosa manusia. Kenapa Yesus harus disalibkan? Yang kedua, karena bukti kasihnya nyata. Ya, bukti kasih nyata yang sempurna. Inilah saudara, ya, bukti karyamu nyata. Dikatakan apa? Dari hari ke hari. Bukti kasihnya Tuhan ini nyata. Dari ke hari-hari tidak pernah terlepaskan. Amin. Mungkin kasih sayang orang tua terbatas. Kalau kita sudah meninggal, kasihnya sudah hilang. Tinggal kenangan. Dulu papaku nyayangi aku. Dulu mamaku mengasihi aku. Tapi waktu mama papa kita sudah meninggalkan kita, kasihnya sudah hilang. Tinggal kenangan. Tapi tenang saudara, yang ikut doa malam hari ini, kita punya kasih Allah yang nyata sempurna. Amin. Ayo baca Yohanes 3 ayat 16. Ini sing luar biasa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kasih Allah tiada batas. Amin. Kasih Allah tidak ada batasannya saudara. Tolak kanan kiri. Tidak ada batasannya kasih Allah ini. Ya, kasih Allah ini sepanjang masa. Roma 5 ayat 8 dikatakan. Akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita. Oleh karena siapa? Oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Ketika kita masih berdosa. Ini loh, kasihnya yang luar biasa. Tidak ada batasannya. Kalau kasih orang tua tadi saya katakan ada batasnya. Kasih anak kepada orang tua juga ada waktunya. Ya, kelihatan
Beberapa waktu yang lalu saya dan istri saya, ada teman datang dari jauh curhat tentang kasih. Oh tak cerita no ya, anak omku anak ini ambek mamae gak ono kasih. Hilang kasihnya, hilang cintanya. Ya, seorang anak yang dibesarkan dengan luar biasa, disekolahkan di luar negeri yang hebat. Satu ketika anak ini pulang, diajak makan di lantai 2, diajak ngobrol ya. Sebagai kasih orang tua kepada anak ini. Anak ini berontak luar biasa, cewek saudara. Ya, dikasih tahu papa mama nih mengasihi kamu, papa mama ini benar-benar mencintai kamu. Gak bisa caranya seperti ini, marah-marah, teriak-teriak. Gak berapa lama anak ini bunuh diri dari lantai 2 ke lantai 1 saudara. Dia tidak menerimakan kasih yang luar biasa dari orang tuanya. Ya, hari ini jadikan Tuhan Yesus sebagai jalan untuk memulihkan kasih. Amin. Tuhan Yesus itu yang menjadi jalan untuk mendamaikan kita, kasih Allah kepada kita. Ya, seperti anak yang terhilang, kasihnya hilang. Dia meninggalkan papanya, orang tuanya, cari jalan sendiri. Sampai dia makan aja susah. Kehilangan kasih orang tuanya. Sehingga dia balik lagi. Orang tuanya welcome ya. Selamat datang, kamu boleh aku terima lagi. Saat kita jauh dari Tuhan, kasih itu lambat laun hilang. Kita gak terimakan kasih. Kalau kasih itu hilang, lihat ya. Orang itu jiwanya akan kekeringan. Apa saudara? Kekeringan. Oh kurus tak pak? Bukan. Kekeringan rohani. Hari-hari ini banyak yang mulai kekeringan rohani. Sudah gak mau ibadah. Sudah gak mau diajak ya ngomong masalah firman pujian. Sudah bocai saudara. Ya gak ada artinya. Semua sia-sia. Wah ini berarti kehilangan kasih Allah. Baca dalam 2 Korintus 5 ayat 18 sampai 19. Dan semuanya ini dari Allah. Dan dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus. Dengan tidak apa? Tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Amin saudara. Ada pujiannya, sejauh timur dari barat engkau membuang dosaku. Dikatakan apa? Tak kau ingat lagi pelanggaranku. Terus gak diingat pelanggaran kita. Karena dia mati dan bangkit di atas kayu salib, dia berkata, aku gak tahu pelanggaranmu lagi. Karena aku sudah membebaskan saudara dan saya. Tepuk tangan yang meriah itu Yesus kita, haleluya. Kalau ingat tentang penguburan Yesus, tentang kematian Yesus. Kita lihat ada satu kubur. Ya, ada satu kubur. Hari ini kita belajar tentang 3 simbol kubur kosong saudara. Berapa saudara? 3 simbol kubur kosong. Ya ada pujiannya, kubur kosong membuktikan Yesus hidup. Ya, karena kubur kosong adalah bukti nyata Tuhan Yesus hidup dan bangkit. Ini baca Lukas 24 ayat 5 sampai 6. Dikatakan, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit saudara. Tolak kanan kiri, Yesus bangkit. Ya, peristiwa kubur kosong yang ini saudara. Kita akan melihat sebentar ya. Peristiwa tentang kubur yang kosong. Di dalam Matius 28 ayat 5 sampai 6. Ya, kita akan lihat 3 simbol kubur kosong. Matius 28 ayat 5 sampai 6. Oh ya, oke siap. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, dikatakan apa? Jangan takut, sebab aku tahu kamu mencari siapa? Yesus yang telah disalibkan. Dikatakan, ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang dikatakannya, mari lihat tempat ia berbaring. Siapa waktu itu?
Maria, saudara. Ya, Maria bukan Maria Mercedes, saudara. Ya, Maria ibu Yesus, Maria Magdalena dan Maria yang lain. Wanita-wanita ini tahu, ya, bahwa Yesus bangkit. Kenapa harus Maria ini? Next saya ceritakan, ada satu resep rahasia yang luar biasa. Siapa tentang Maria ini? Ya, tiga simbol kubur kosong. Yang pertama yaitu simbol pengharapan. Ya, simbol pengharapan. Ada pujiannya. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas hidupku. Amin. Di saat susah dalam hatiku, Yesus harapan jiwaku. Tepuk tangan untuk Yesus yang luar biasa. Saya catat di sini bahwa tidak ada sesuatu yang terlalu gelap yang tidak bisa diubah Tuhan. Amin. Aduh, gak bisa Pak. Terlalu suram masa depanku, terlalu gelap hidupku. Tenang. Tuhan akan memberikan terang. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Simbol pengharapan. Ada satu kesaksian bentar lagi ya. Boleh ya, ada kesaksian satu. Bagaimana seorang bapak, seorang ibu melihat anak yang nomor 2. Dia bilang no hopes. Apa artinya? Tidak ada, gak ada harapan. Arek iki no akal. Ya, anak ini sudah tidak bisa diatur. Saya tanya, niru siapa? Niru mamai. Mamai bilang, enggak niru papai. Saudara, tapi yang nomor 1 pinter. Saya tanya, niru siapa? Ya niru papai. Mamai bilang, enggak niru mamai, saudara. Ya, mau dengarkan 5 menit aja ya. Tapi menguatkan kita. Bagaimana kalau hidup dalam pengharapan Tuhan. Saya undang Bapak Edi dan Bu Edi. Ya, memberikan kesaksian. Ya, 5 menit boleh ya. Tentang anaknya bagaimana Tuhan sudah ubah. Dugem, narkoba, ya. Main perempuan dimainkan di mana? Di goyang-goyang ini Pak ya. Oh iya, oke, makasih. Shalom. Perkenalkan nama saya Bapak Edi dan ini istri saya Ibu Rita. Saat ini kami ingin memberikan kesaksian akan kasih Tuhan yang sungguh mengubahkan hidup keluarga kami. Khususnya untuk anak kami yang kedua, wah memang itu nakalnya luar biasa. SMA pun 5 tahun. Kelas 1 SMA 2 tahun. Akhirnya naik pun karena dikatrol mungkin sama guru. Yang kelas 2 SMA juga 2 tahun. Akhirnya gimana, kelas 3 dia ngomong sudah enggak mau sekolah lagi. Putus sekolah, umur kan karena umur. Akhirnya waduh memang luar biasa. Sekolah pun milih kan dari SMA favorit. Akhirnya kayak kan sudah keluar pindah sekolah ke yang ke SMA yang biasa gitu. Itu pun enggak naik. Wah, akhirnya mungkin terus ngomong sudahlah. Gimana ikut temennya akhirnya ke Papua. Itu 2019 kan. Ya sebelum corona. Dia setahun katanya ikut katanya ambil SMA itu apa? Paket C betul, paket C. Katanya dia udah masuk tengah jalan juga putus. Akhirnya dia ketemu temennya, udah dia mau ke Papua. Nah, gimana terus kita orang tua kan ya takut juga. Tapi sudahlah biarin lah. Biar dia mungkin bisa sadar. Tuh. Yang apa dia main ngobat juga, main cewek juga. Semuanya sudah dicoba. Terus itu akhirnya di Papua setahun. Kasus juga, judi, wah semua. Waktu itu terakhir kena corona dia nggak bisa pulang di Papua. Di Papua ketahan, akhirnya ya nunggu sampai hampir setengah tahun dia baru bisa keluar.
akhirnya pulang, wah itu kena kasus judi di sana, ya nebus juga kita di Papua, 2 digit. Habis itu ya pulang, terus kan tanya, terus maunya gimana? Kan kita kan tanya, pertama ikut mau diajak ke gereja pun, ibadah pun enggak mau Tuhan-Tuhanan dia. Itu pertama kali. Habis itu gimana? Ya sudah, mungkin istri bisa menambahkan lebih jelasnya. Shalom Bapak Ibu, itu memang cobaan yang terberat bagi kita. Karena kita mempunyai anak yang seperti itu. Kalau Bapak Ibu punya anak seperti itu gimana ya? Orang di sekitar kami, mama saya, kakak saya, semua sudahlah, buang aja anak itu, jangan diurus. Di rumah juga nyolong uang. Itu judi, suka main ceweknya banyak gitu, terus semua dugem iya, minum, ngobat, ngerokok dan segala macam. Itu tidak bisa. Aku sama papanya ya sudah, kita hanya bisa berdoa. Bapak Ibu tebak berapa tahun doa kita dijawab? Berapa tahun? Bapak Ibu tebak coba. 9 tahun kita baru dijawab. Tapi kalau Tuhan mau menjawab doa itu dalam sekejap aja dibalikkan. Dalam 9 tahun itu berapa banyak air mata? Berapa? Dia itu sama kita itu, saya ngomong A, dia selalu ngomong B. Jadi saya tidak pernah ngomong sama dia. Kalau saya ngomong sama dia pasti geger. Jadi papanya yang ngomong. Kalau enggak kokonya Pak Yohanes tahu, Koko Antoni itu ngomong sama dia. Dia kena kasus di Papua pun enggak ngomong ke saya, dia ngomong be Kokone. Kokone baru ngomong saya, "Mah, itu lo kena kasus 2 digit." Lah terus aku ngomong, "Ya dibayar lah nyo, ya apa? Kalau enggak dibayar, enggak pulang lah, dipateni lah di Papua. Orang Papua kan sadis." Akhirnya dibayar. Ya sudah, terus saya itu cuma berdoa, saya itu dikuatkan Tuhan, saya diingatkan Tuhan. Seperti anak sulung dan anak bungsu di Lukas. Sejahat-jahatnya anak pun kita janganlah sekali-sekali membuang. Karena saya mengalami itu, saya nangis, saya ngomong kok begini. Tapi saya ngomong Tuhan pasti suatu hari waktu Tuhan pasti yang terbaik. Dari 9 tahun ini dia setelah kita 2024 Juli dia minta dibaptis. Pacarnya itu anak gereja, dia minta dibaptis, akhirnya dibaptis. Sekarang dia melayani di Gereja Kristus Raja Damai, dibimbing Pak Ari Handoko. Semoga kesaksian kami dapat menguatkan. Luar biasa. Ya, terima kasih. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin saudara. Karena ada pengharapan yang luar biasa. Pastikan hari ini ya, pulang dari tempat ini ada satu harapan yang luar biasa. 1 Petrus 1 ayat 3 dikatakan, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitannya Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Yang kedua saudara, simbol dari kubur kosong yang kedua. Ya, kita akan lihat yaitu simbol kebangkitan pribadi. Apa saudara? Simbol bagi orang percaya hidup lama ditinggalkan. Ya, dan digantikan dengan hidup yang ku telah mati dan tinggalkan. Apa saudara? Cara hidupku yang ini. Ayo tinggalkan semua hidup yang lama. Aku gak mau lagi. Karena harapanku ada pada Yesus. Amin. Tolak kanan kiri, harapan kita pada Yesus. Kita harus rubah hati kita. Ya, waduh yang jengkel, yang mangkelan ya. Buang semua. Yang hatinya kecewa, buang. Karena hari ini di mana Yesus telah bangkit, kita harus bangkit kehidupan pribadi kita. Ya, aku gak mau hidup yang lama. Yang lama biarlah berlalu. Ini baca dalam Roma 6 ayat 4.
Kubur kosong ini menandakan perubahan hidup. Ya, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh, ini loh saudara, baptisan dalam kematian. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Kita harus lahir baru, amin. Pulang dari tempat ini, kita berkata, aku lahir baru. Ya, aku gak mau seperti dulu lagi. Kok bisa? Karena Yesus mati dan bangkit, kita juga harus bangkit. Apa? Kemauan kita. Ya, kita harus lahir baru. 1 Petrus 1 ayat 3 dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Saudara, kesaksian banyak sekali. Kemarin yang Pak Erik ya kesaksian, Pak Chandra yang kesaksian, Pak Andi kesaksian. Saya katakan kesaksian-kesaksian mereka ini yang bisa menggugah kita bahwa kita harus memiliki kebangkitan pribadi. Amin. Kita gak mau terbelenggu. Ini loh, kita menjadi tawanan. Orang kalau menjadi tawanan ini wajahnya ya Pak saudara, tertunduk. Lihat kalau yang KPK lagi tangkep semua orang-orang yang koruptor ya, penjahat-penjahat semua. Ada gak yang gini? Mana? Ada gak saudara? Orang yang tertawan itu pasti tertunduk. Karena dia merasa salah, merasa tidak mampu. Tapi waktu adanya kebangkitan Yesus, yang pertama tadi ada pengharapan. Amin. Ada pengharapan. Yang kedua, ada kebangkitan pribadi kita. Kita mau bangkit, kita gak mau ada dosa lagi dalam hidup kita. Kita buang dosa kita, kita buang segala pelanggaran kita. Karena Yesus berkata, sudah selesai, dosamu aku ampuni. Amin saudara. Yang ketiga saudara, yaitu pengingat untuk tidak hidup dalam ketakutan. Siapa hari ini masih takut? Ya, takut menghadapi masalah keuangan ekonomi. Takut menghadapi perjodohan anak-anaknya. Takut menghadapi banyak semua takut. Ingat satu, karena kubur kosong ini saudara, kelihatannya kosong. Saudara tahu telur ya, telur Paskah. Kelihatannya ada kematian. Telur ini saudara enggak gerak. Kosong kelihatannya. Mati. Tapi di dalamnya ada kehidupan. Waktu telur ini pecah, ya ada anak ayam yang mulai ada kehidupan. Itulah Tuhan kita Yesus. Kubur kosong membuktikan Dia hidup, saudara. Kubur kosong ini membuktikan apa? Pengingat kita untuk tidak takut. Ya, tidak ada ketakutan lagi. Banyak hari ini takut. Harga emas berapa Bu Gun? 1 gram berapa sekarang? 2 juta lebih. Istri saya ini sangat rendah hati saudara. Dulu waktu nikah sama saya dia masih punya emas 60 kilo saudara. 65 kilo. Sekarang dia sudah punya emas 85 kilo. Masih sabar. Namanya Mas Agus Gunawan. Saya kalau pakai baju mengkerut kabeh. Ojo diumbah kelambi ini. Apa? Tambah sesek soalnya. Duduk awakmu tambah lemu katanya saudara. Ya. Karena Kristus telah menang, kita pun harus menang. Amin. Oleh karena kiri kamu harus menang. Ya. Kita punya kekayaan, keyakinan bahwa kita menang. Ada pujiannya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Amin. Kita punya Yesus. Kita gak perlu khawatir, semua naik. Saya berdoa, jemaat KAB berkatnya juga naik. Amin. Tepuk tangan yang luar biasa. Untuk penutup 1 Korintus 15 ayat 55 sampai 57. Pemain musik ya, WL Singer boleh maju. Dikatakan, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa. Dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah dikatakan apa? Yang telah memberikan kita kemenangan. Katakan 2-3. Kemenangan. Katakan 2-3. Kemenangan oleh Kristus Tuhan kita. Tepuk tangan yang luar biasa.
Kita boleh bangkit berdiri, katakan, engkau pasti menang. Katakan kanan kiri, engkau pasti menang. Haleluya. Tepuk tangan yang luar biasa. Haleluya.